من علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama menghormati segenap pengurus Musalla Al-Firdaus, tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa takdim dan hormat kami kepada beliau-beliau semua. Terima kasih yang sudah mengizinkan kami untuk melanjutkan dan mengisi safari dakwah yang ke-10. Mudah-mudahan antum yang mengizinkan dan semua insyaallah dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang istimewa kami hadiahkan pada segenap hadirin muslimin mukminin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidak ada kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat-hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki zahir batin dilapangkan oleh Allah, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, memudahkan semua kesulitannya, dan semua yang hadir insyaallah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin mukminin rahimakumullah. Seperti biasa di dalam safari dakwah kami membaca kitab Fawaidul Muhtawah. Langsung saja kita teruskan pembacaan kitab ini yang dikarang oleh Habib Ali bin Hasan Baharun. Qala Syekh al-Musannif hafizahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala farada al-Habib Ahmad bin Umar bin Suhail mas'alatan qala law dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi manzilin wa fihi halaqatan halaqatun yudrasu fiha al-'ilm wa yu'allam fiha an-nas wa yudhkar fiha al-halal wal haram wa halaqatun yudhkaru fiha awsaf an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fiha dhikru miladih yajlisu an-nabiy ila ayyi al-halaqatayn qala Habib Ahmad yajlisu an-nabiy ila al-halaqah allati yu'allam fiha an-nas wa fiha dhikru al-halal wal haram wal halaqatu allati yudhkaru fiha awsaf an-nabiy wa wiladatuhu mushtamilatun ala ilmin matlub walakin al-ula akad. Nah, baik, mengarang mengutip perkataan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Suhail di dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Masih kita berada di bab atau fasal keutamaan menuntut ilmu. Baik, ini masalah tentang taqdimul aham 'alal muhim. Ada istilah yang mengatakan qaddimil aham 'alal muhim. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Ada dua hal, keduanya ini penting semua, tapi ada yang lebih penting, ada yang penting, ada yang lebih penting. Maka dahulukan tentunya yang lebih penting daripada yang penting. Nah, beliau mengatakan andai, kata Al-Habib Ahmad, beliau mengatakan andai Nabi masuk ke dalam rumah atau ke dalam musola atau ke dalam masjid, andai. Ini
pandangan beliau. Di dalam musola, di dalam rumah tersebut ada 2 halaqah, ada 2 lingkaran ilmu. Nah, lingkaran ilmu yang pertama, halaqah yang pertama itu diajarkan di dalamnya ilmu yang dijelaskan di dalamnya halal dan haram. Atau kalau mau kita gunakan istilah zaman sekarang, ilmu fikih. Nabi masuk rumah, andai Nabi masuk rumah atau musola, di dalamnya ada 2 halaqah. Halaqah yang pertama pelajaran fikih yang dibahas, dan halaqah yang kedua pelajaran sirah nabawi. Nah, istilah zaman sekarang pelajaran sirah nabawi terkait kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada murid-murid beliau, Nabi Ahmad, kira-kira nih Nabi bakal duduk di mana? Halaqah fikih atau halaqah sirah? Nabi bakal duduk di mana? Di halaqah mana? Beliau mengatakan, qala Habib Ahmad, yajlisun Nabi ila al-halaqah allati yu'allam fiha an-nas. Nabi, kata beliau, bakal duduk pada halaqah yang diajarkan di dalamnya halal dan haram alias fikih. Diajarkan di dalamnya kaifiyatus shalah, diajarkan di dalamnya bagaimana wudu dan lain sebagainya. Intinya ilmu fikih. Kalau ada 2 halaqah, Nabi bakal hadir di halaqah ilmu fikih. Nah, sedangkan halaqah yang kedua, halaqah yang diajarkan di dalamnya sirah nabawi, itu penting juga. Tapi fikih lebih penting daripada sirah nabawi. Karena apa? Karena fikih ini berkaitan dengan sah tidak sah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kalau orang mempelajari sirah Nabi tapi dia tidak mengaplikasikan arkanul Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar sirah Nabi tapi nggak tahu tata cara sholat. Masih mending dia tahu tata cara sholat tapi tidak belajar sirah Nabawi, itu masih mending. Tapi lebih utama dia pelajari semuanya. Penting ini, ilmu penting ya. Ilmu sirah Nabawi artinya di sini nggak boleh juga kita sepelekan. Dah, ini penting, tapi lebih penting lagi ilmu fikih. Nah, ilmu sirah Nabawi itu dapat menimbulkan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta, berusaha mengikuti, dekat, mengamalkan apa yang beliau amalkan, mendengarkan apa yang beliau sampaikan, taat kepada apa yang beliau suruh, menghindar kepada apa yang beliau larang. Naam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, maka sangat penting sekali ya. Naam, bahkan disebutkan, diriwayatkan, saya kira ini Al-Habib Ahmad mengambil dalil dari hadis yang akan kita baca sebentar lagi. Nah, kenapa beliau yakin betul Nabi bakal hadir di halaqah fikih? Karena ada riwayat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah dakhala al-masjid fara'a majlisain, ahadul majlisain yad'una Allah wa yarghabuna ilayhi والآخر يتعلمون الفقه ويعلمون. وقال رسول الله كلا المجلسين على خير أحدهما أفضل من الآخر. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه إن شاء الله وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل. وإنما بعثت معلما وهؤلاء أفضل فأتاه حتى جلس معهم.
Sahabat ini melihat Rasulullah masuk masjid. Ketika Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi melihat dua halaqah, dua majelis dalam masjid. Salah satu majelis, satu halaqah, mereka berdoa minta kepada Allah, munajat. Majelis zikirlah, katakanlah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis yang lain mereka belajar dan mengajar ilmu fikih. Lalu Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, "Kilal majlisain ala khair." Kedua majelis ini baik, bagus semua dua majelis ini. Majelis zikir dan majelis fikih, baik semuanya kata Nabi. Tapi salah satunya lebih baik dari yang lain. Salah satunya lebih afdal dari yang lain. Adapun kata Nabi, yang sedang mengadakan majelis zikir, mereka berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah kasih, bisa jadi tidak Allah kasih apa yang mereka minta. Nah, terserah Allah. Kita ikhtiar minta kepada Allah, berdoa munajat kepada Allah. Tapi hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dikabul oleh Allah atau tidak, kita terima itu yang terbaik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata Nabi, halaqah yang diajarkan di dalamnya fikih, mereka ngajarin orang-orang yang enggak tahu, yang enggak paham tata cara sholat, enggak ngerti tata cara wudu. Wa innama bu'ithu mu'allima, kata Nabi, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk ngajarin hamba Allah. Nabi mengatakan innama bu'ithu mu'allima, sesungguhnya saya diutus sebagai pengajar di muka bumi, dai, ngajak orang kepada Allah, ngajarin orang bagaimana mereka paham, ngerti arkanul iman, ngerti arkanul Islam, ngerti makna ihsan. Karena itu aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ini yang lebih afdal, yang ngajarin orang lain, wabil khusus ilmu fikih ini lebih afdal daripada majelis zikir. Nah, akhirnya Nabi SAW mendatangi majelis yang di dalamnya diajari ilmu fikih dan Nabi ikut duduk di situ. Nah, ini menunjukkan keutamaan fadilah orang yang nuntut ilmu, baik yang belajar atau yang mengajar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira Habib Ahmad bin Umar mengambil dalil dari sini, sehingga beliau mengatakan Nabi akan hadir di majelis ilmu fikih ketimbang hadir di majelis ilmu sirah nabawi. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya sebagian ulama menyimpulkan Nabi itu lebih senang inti menghafal zubat daripada inti menghafal maulid. Nah, ini baik semua ya, tanpa kita memojokkan yang lain ya. Baik semuanya, ini penting semua. Tapi kira-kira mana yang lebih menggembirakan hati Nabi ketika kita menghafal kitab zubat atau kitab maulid? Apa kitab zubat? Kitab zubat itu kitab nazoman fikih, 1000 nazoman kurang lebih terkait masalah fikih. Dalam akidah kan ada nazoman aqidatul awam, ada bismillahirrahmanirrahim, itu nawaman namanya, nawam. Bisa dinyanyiin lah, kayak bait-bait syair. Nah, zubat itu bait-bait syair dalam fikih, ada 1000 bait kurang lebih. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'il ihsani, ini aqidatul awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'il ihsani, itu satu bait. Alhamdulillahilladzi min awwali al-akhiri bagi bila tahuri, bait kedua. Nah, dalam fikih ada juga kitab zubat namanya. Ulama
menyimpulkan Nabi lebih senang kalau inti ngapal zubat daripada inti ngapal maulid. Nah, dikedepankan, diprioritaskan ilmu fikih dari ilmu-ilmu yang lain karena kita ketemu terus, prakteknya ilmu fikih ini ketemu terus. Fikih sholat, fikih tohar, tiap hari praktek. Sekurang-kurangnya 5 kali kita praktek. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi dalam menimba ilmu pun ada prosedurnya. Kalau kita bingung di awal, kita mau menuntut ilmu betul dari awal, belum hadir halang apapun kita. Nih, anak mulai dengan ilmu apa dulu deh? Mulai dengan ilmu fikih dulu. Nah, jangan ngambil yang jauh-jauh, belajar akidah dalam-dalam. Masya Allah, ilmu akidahnya luar biasa dalam, tapi fikihnya nol, gak ada. Dia bilang, Bib, anak sudah sampai kepada ma'rifat, maka anak gak butuh lagi dengan syariat. Ini gak mungkin. Itu gak bakal sampai kepada ma'rifat. Naam, kecuali melalui syariat. Bohong ya kalau orang yang ngaku sampai ma'rifat, Bib, anak sudah sampai kepada ma'rifat, tapi nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa di bulan suci Ramadan, dia ngaku sudah ma'rifat. Proyek nggak ada ya, nggak ada istilah. Harus melalui jalur syariat dulu. Dilihat kalau orang ngaku sampai kepada ma'rifat, dia dulu ulang gimana syariatnya. Jalan nggak sholatnya? Kalau udah jalan sholatnya, insya Allah benar apa yang dia klaim, apa yang dia akuin. Naam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini gala ka'abil ahbab, law anna thawab majalis al-ilm badal nas laftatanu alaihi hatta yatuka kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi sugin sugah. Ka'ab al-Akhbar mengatakan seandainya pahala majlis ilmu ditampakkan oleh Allah pada manusia, maka niscaya mereka akan rebutan sampai bisa jadi mereka bakal bebunuhan untuk hadir ke majlis ilmu. Seandainya nampak. Nah, ini karena nggak nampak jadi sepi yang hadir. Kalau nampak ya, sengaja ya Allah tutupin itu. Allah pengen lihat siapa yang semangat betul-betul mengharapkan pahala ganjaran dari Allah di akhirat kelak. Nah, beliau mengatakan laqtatalu alaihi, sampai orang bakal berbunuhan, sikut-sikutan untuk hadir majlis. Seandainya tampak ya pahala dari majelis ilmu ini. Sampai yang lebih hebat dari itu, beliau mengatakan sampai orang ini kalau ditampakkan oleh Allah, setiap pemimpin akan meninggalkan kursi kepemimpinan, dan setiap orang yang memiliki toko di pasar akan meninggalkan tokonya terbuka. Orang gak bakal ninggalin kepemimpinannya atau tokonya kecuali dia mendapatkan ganti yang lebih besar. Ini menunjukkan artinya besar banget pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hadir majelis ilmu, majelis syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka sejatinya dia di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Titik dari rumah menuju mushola, menuju majelis, menuju masjid untuk menuntut ilmu. Maka dari rumah
ke masjid, inti hadir majelis, selama itu inti statusnya fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun boro-boro, mudah-mudahan enggak ya. Kalaupun meninggal dalam menuntut ilmu, dia meninggal fisabilillah. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, meninggal bagaikan orang yang berperang fisabilillah. Nah, secara zahir ya. Tapi muamalah kita dengan jenazahnya seperti biasa. Nah, seperti jenazah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia pahalanya bagaikan orang yang syahid fisabilillah. Artinya apa? Diampunkan semua dosanya. Yufaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dayn. Allah akan mengampuni, kata Nabi, semua dosa orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syahid fisabilillah, semua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali dosa kecil, dosa besar, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa yang dia lakukan terang-terangan, dosa yang dia lakukan sembunyi-sembunyi, dosa yang banyak, dosa yang dikit, dosa kecil, besar, apapun itu bentuk dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggal fisabilillah, kecuali satu, illa dain, kecuali dosa utang yang belum dibayar, dosa utang tidak dibayar. Nah, dosa utang yang belum dibayar ini masih nyangkut, tidak diampuni oleh Allah, karena ini ada kaitannya sangkut paut dengan manusia. Hadirin, paling susah dosa yang dihapus ini, dosa yang ada sangkut paut dengan manusia. Kalau dosa itu sama Allah, insya Allah mudah urusan itu Allah, karena Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sedangkan sesama manusia, teman kita, ya mungkin dia penyayang tapi tidak marah, mungkin dia pengasih tapi tidak marah, tidak maha pengasih, tidak maha penyayang. Dia mungkin pengasih baik, penyayang baik, ada batasnya. Bisa sesekali dia maafkan mungkin, tapi kalau berulang bisa jadi manusia tidak memaafkan dosa tersebut, apalagi terkait utang piutang. Hati-hati ya. Kalau emang tidak mendesak, usahakan jangan sampai kita utang. Nah, jangan sampai. Kalau tidak mendesak ya, kecuali dalam keadaan darurat yang mesti tidak ada jalan lain kecuali utang. Tapi kalau masih ada jalan keluar lain yang lebih baik, yang halal tentunya ya, jangan cari jalan keluar. Tapi jangan utang, maling boleh gak? Palah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ja'ahu al-maut wa huwa yatlubu al-'ilma liyuhyiya bihi al-Islam wa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah." Kata Nabi, barang siapa yang ajalnya tiba ketika dia nuntut ilmu, tapi nuntut ilmunya dengan syarat liyuhyiya bihi al-Islam. Untuk ilmu itu apa? Untuk menghidupkan syariat Islam. Karena ada orang nuntut syariat Islam untuk menghancurkan diri Islam. Ada orang hafal Quran untuk menghancurkan Al-Quran. Orang memahami tafsir Al-Quran untuk melawan umat Islam. Aduh, nah ini nggak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nggak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang menuntut ilmu untuk mengamalkan, anak nggak bisa sholat ya. Makanya anak menuntut ilmu belajar supaya anak paham tentang sholat.
dia dan Anbiya itu satu derajat juga. Kalau bisa kita ibaratkan dekat, kalau 2 tingkat di tempat, maaf, orang yang menuntut ilmu di tingkat ini, sedangkan Anbiya di atas. Dekat artinya. Nah, dekat banget kedudukan orang yang menuntut ilmu, meninggal dalam menuntut ilmu. Nah, insyaallah kita panjang umur ya, sehat walafiat. Kalaupun meninggal dalam menuntut ilmu, insyaallah setelah umur panjang ya, di taatillah wa taati Rasulillah, amin ya rabbal alamin. Dekat banget. Tidak usah nabi jauh-jauh, luar biasa nabi hebat. Kita bertetangga dengan wong hebat baik, dengan ulama, dengan wong yang kita cintai, baik dari orang-orang ahli dunia, artis, misalnya presiden, pejabat, bangku, bukan main gitu. Di mana dia tinggal? Oh, sebelah tetangga presiden, rumah sebelah presiden, rumah sebelah bupati fulan, rumah di sebelah pejabat fulan, rumah di sebelah doktor fulan, rumah di sebelah ulama fulan, rumah di sebelah kiai fulan, rumah di sebelah habaib fulan. Nah, dia bangko senang dia bertetangga dengan wong baik. Nah, apalagi akhirat kelak ya, ini salah satu kebahagiaan, salah satu nikmat surga, bertetangga dengan para nabi yang bagus. Dibayangin. Tetangga ini siapa? Nabi Adam. Ya salah, tetangga ini Nabi Adam, tetangga Nabi Musa, bertetangga dengan Nabi Isa, dan puncaknya bertetangga dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keberkahan dan keberkahan di dunia aja. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil, masih bayi, dibawa oleh Halimah Sa'diyah ke kampungnya, langsung terang di kampung. Yang tadinya tanah gersang jadi hijau, yang tadinya kambing-kambing, sapi-sapi, hewan ternak Halimah Sa'diyah kurus, kaki besi, kaki susu, berisi galau. Berkah wujud bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, bayangkan di akhirat surga Allah Subhanahu wa taala yang indah dan lebih indah lagi, dekat bertetangga dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen meninggal dalam menuntut ilmu, maka perbanyak menuntut ilmu. Karena seorang itu akan meninggal dalam kebiasaan aktivitas hari-hari yang dia lakukan. Kalau bawaannya tiap hari menuntut ilmu, besar kemungkinan matinya dalam menuntut ilmu. Lagi belajar, meninggal. Nah, tapi kalau hari-hari buruk, hari-hari main judi, mati nyokot lagi, nekek momen, lagi main judi, lagi na'udzubillah berzina. Nah, kita berharap meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan berpuasa. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini rajin untuk ilmu, rajin ngamali ilmu, rajin menimba ilmu, rajin menghadiri ilmu, insyaallah doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan kita Syekh Masyaikh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau pernah mengatakan dan minta kepada Allah, ya Allah, di antara munajat beliau itu, beliau minta kepada Allah agar meninggal di antara murid-murid beliau, di antara kitab-kitab beliau lagi berpuasa, lagi puasa. Nah, akhirnya betul Allah jawab doa beliau. Beliau meninggal tanggal 15 Ramadan, lagi puasa. Pas bertepatan beliau lagi ngajar murid-muridnya di perpustakaan. Diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah ijabah? Karena hari-hari beliau memang berilmu galau-galaunya antara belajar, ngajar, dakwah, ngamal ke ilmu, zikir. Ini hari-hari beliau, sehingga wajar meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah baik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil
man mata wa huwa yatlubul ilma yuqayyimullahu lahu man yu'allimahu fi qabri ila an yab'athahu Allah 'aliman. Barang siapa yang meninggal lagi untuk ilmu, maka di dalam kubur nanti Allah suruh salah satu malaikat Allah menjadi gurunya, ngajari dia di dalam kubur, sehingga dia nanti ketika hari kebangkitan dibangkitkan dalam keadaan alim, ulama status. Padahal pas di dunia belum jadi ulama. Dia nuntut ilmu nih, pemula katakanlah, baru belajar ilmu dikit, baru belajar, tiba-tiba ajalnya tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti dikubur Allah suruh malaikat untuk ngajari ini hamba sampai dia jadi alim. Ini hak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kalian kira yang meninggal di jalan Allah itu mati. Ia mati meninggal. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, tapi sesungguhnya mereka hidup di dalam kubur. Bal ahya'un, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mereka dikasih rezeki oleh Allah, dikasih rezeki ilmu. Bagaimana dikasih rezeki ilmu? Yaitu tadi orang yang meninggal dalam keadaan untuk ilmu, dia belum mendapatkan semua ilmu, belum puas dengan ilmu, sehingga Allah suruh malaikat untuk ngajarin ilmu sampai dia jadi alim. Nanti dia dibangkitkan bersama para ulama, golongan ulama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama Habib Abdullah Al-Hamdan, Al-Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini para ulama sholihin semuanya dibangkitkan bersama mereka. Dibangkit bersama rombongan mereka, jalan bersama mereka. Ini hak, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dalil lagi? Dalil dalam firman Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Belum lagi dikuatkan tadi dengan apa yang dikutip oleh muallif dari kitab Tuhfatul Asyraf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, "Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah, fa kaifa bi mujalasatihim wa kaifa bi dzikri aslahis shalihin." Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Ahmad bin Siddiq mengatakan, ketika kalian menyebut nama orang-orang soleh, maka spontan otomatis rahmat Allah turun kepada kalian. Menyebut nama orang soleh saja, namanya saja kita sebut, belum biografi kehidupannya, belum kebaikannya kita sebut, apalagi disebut kebaikannya, apalagi mengamalkan apa yang kita dengar dari kebaikannya. Nama orang soleh saja disebut, turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kalian duduk dengan orang soleh, duduk dengan aulia, duduk dengan ulama, duduk dengan habaib kiai yang ngamalkan ngajari ilmunya, maka sungguh deras rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercucur yang turun kepada kalian. Dan lebih lagi bagaimana kalau kalian menyebut para pemimpin orang soleh, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi hamba Allah yang soleh, menjadi hamba Allah yang baik, dan agar terhindar menjadi hamba Allah yang soleh, terhindar menjadi hamba Allah yang enggak baik. Kalau menyebut orang soleh turun rahmat, apalagi menyebut pemimpin orang-orang soleh bagi Nabi besar Muhammad. Berapa banyak nama Nabi kita sebut, berapa banyak lantunan sholawat yang kita lantunkan sedari tadi, maka yakinilah, sadar gak sadar, kalian sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan di sini, yang bagi insan ayat al-sabab
haitsu la darurah li hudur majlisil ilm. Seyogyanya bagi manusia dikatakan di sini untuk memperlambat keberangkatannya kalau memungkinkan ya. Kenapa alasannya dia melambatkan keberangkatannya? Dengan alasan untuk menghadiri majelis ilmu. Nah, kalau tidak darurat ya. Intinya nak berangkat cuma pada saat yang bersamaan di situ ada majelis ilmu. Kalau sempat hadir majelis ilmu dulu, hadir majelis ilmu. Tapi kalau tidak sempat ya sudah ya. Kalau memang pesawatnya memang harus terbang di jam yang di situ ada majelis ilmu, ya tidak bisa lagi gitu. Daripada kita ketinggalan pesawat. Tapi kalau masih ada waktu santai sifatnya mau naik mobil dewek gitu, mobil gitu dewek, mobil pribadi misalnya, maka lebih diutamakan seharusnya untuk hadir majelis ilmu dulu. Nah, anak berangkat setengah jam lagi, tapi setengah jam lagi itu ada majelis taklim. Cak mana berangkat dulu, apa majelis taklim dulu? Hadiri majelis ilmu dulu, saking pentingnya ini majelis ilmu. Padahal berangkat itu sudah penting banget. Biasanya jam-jam berangkat itu tidak bisa diganggu lagi. Nah, berangkat jam 9, biasanya nanda lagi. Ada urusan apa, gawe, lokak, di cancel juga loh. Nah, hatta lokak duniawi biasanya. Nah, ada lokak. Cuma jam 9, kalian harus berangkat di jam itu. Pesawat udah sudah acak lagi. Nah, tapi kalau untuk ilmu, kita harus lebih memprioritaskan ilmu daripada keberangkatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, qala Habib Umar Hamid di ba'dihi hina sa'alah. Orang-orang bertanya kepada Habib Umar Al-Hamid, kenapa engkau belum menikahkan anak-anakmu? Habib Umar bin Hamid ini memiliki anak banyak, anak laki-laki banyak. Tapi usianya sudah cukup tua ya katakan lain. Sudah dewasa, sudah umur-umur yang harusnya di umur tersebut nikah, tapi belum nikah. Jadi murid-murid beliau ini bertanya, wahai Imam, wahai Habib, kenapa anak-anakmu belum nikah sampai sekarang? Padahal umurnya sudah layak, sudah sepantasnya mereka nikah. Lalu beliau mengatakan, bagaina yatadalla'una minal ilm. Saya pengen mereka nikah dengan ilmu dulu. Saya pengen mereka nikah dengan ilmu dulu. Kalau mereka sudah dalam ilmunya, sudah pintar, baru nikah dengan perempuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah yang dibikin anak-anak Hindu. Anak-anak Hindu biasanya bikin tarim 12 hari. Kotak tarim dulu sebelum hari itu perempuan. Artinya aku belajar dulu tarim. Tidak ada ditarik jadi terserah gitu. Tapi anak-anak tarim biasanya mau kayak itu. Tarim 12 hari sebelum perempuan kotak tarim dulu. Artinya belajar dulu di kotak tarim sebelum ini nikah sama perempuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya penting. Harus ada ilmu, minimal dia ilmu wajib mesti tahu bagi seorang suami yang mau melangsungkan pernikahan, harus tahu ilmu wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang terkait masalah pernikahan itu harus tahu. Tapi ini anak Al-Habib Umar Al-Hamid, mereka sudah lumayan tahu berilmu, tapi abahnya belum merasa cukup ya ilmu untuk anak-anak ini, sehingga anak-anak beliau ini nikah di umur yang cukup tua ya. Bukan di umur yang sewajarnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terakhir menutup Al-Imam Haddad mengatakan, "Man kana tabatul baladah fa'alihi min ibadah, wa man kana lahu fahmun wajad fal ilmu lahu bunggad." Beliau mengatakan kalau orang ini tidak bisa nuntut ilmu. Kenapa tidak bisa nuntut ilmu? Emang akalnya tidak bisa terima ilmu, sulit paham, sulit nangkep. Emang Allah kasih kekurangan kepada ini hamba.
yang barusan kita omongkan, misalnya barusannya yang sedetik yang lalu kita omongkan, lupa langsung misalnya. Nah ini baladah kata lain, kata yang mana? Misalnya lalu yang menganian, tidak bisa nampaknya. Misalnya kita baru ngomong sama dia, 1 tambah 1 sama dengan 2, ulang tidak bisa dia ulangi. Bisa satu. Apa masalah yang lebih mudah dari itu? Nah dia tidak bisa ulanginya. Artinya dia tidak bisa dia untuk ilmu. Susahnya nangkap. Yang pendek-pendeknya itu tidak bisa dia tangkap. Kalau uang modelan saya ini, fa'alaihi bil ibadah, sudah ibadah baik. Wa man kana lahu fahmun wagar, tapi kalau ada kecerdasan pada otak seorang, dia bisa untuk ilmu, ada potensi, dia paham cepat, hafalan cepat, nangkep cepat, tapi dia sia-sia otak dia yang Allah berikan, kecerdasan yang Allah berikan kepada dia sia-sia. Jangan kata Imam Haddad, kalau Allah kasih pemahaman yang kuat, kecerdasan, kuat ngapal, kuat paham, ngerti, tidak salah paham, cepat nangkep. Kalau Allah kasih seperti ini, maka wajib mesti siokianya itu untuk ilmu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sangat kita sayangkan kadang-kadang banyak cendekiawan, orang cerdas, pintar, IQ tinggi, pintar, hebat, masya Allah, tapi ditanya sholat. Kita tidak menyalahkan ilmu yang dituntut, terserah dalam pelajaran. Terserah dalam pelajaran. Tapi ilmu wajib Muslim nih, wabil khusus Muslim, ilmu wajib harus tahu. Banyak pemuda-pemuda yang pintar luar biasa hebat, 1, 2, 3, SS banyak kan pintarnya itu luar biasa. Pemuda-pemuda syabab-syabab yang kuliahan biasa ditanya arkanul din ada berapa? Tidak tahu. Arkanul Islam ada berapa? Tidak tahu. Jumlah rakaat dalam sholat subuh tidak tahu. Jumlah rakaat asar masih ragu-ragu, tidak tahu deh. Jumlah rakaat sholat asar kalau tidak 3 rakaat, 4 rakaat masih ragu. Sedangkan itu wajib yang dilakukan tiap hari. Subuh masih dia jawab jumlah rakaat, kalau tidak 4, 3 rakaat subuh. Guru tidak salah kan? Kalau tidak 4, 3 salah kan? Ada yang kadang-kadang kita saksikan ya, pemuda-pemuda syabab. Padahal mereka dikasih paham bisa, bukan mereka idiot, bukan mereka bengak bodoh, tidak, pintar mereka. Tapi mereka sia-siakan kepintarannya. Nah ini sangat disayangkan ya. Kecuali yang mau idiot yang tak pernah bahas idiot, ya sudah. Kalau idiot sudah tak pernah dia ibadah baik, walaupun tanpa ilmu. Karena bukan ajarkan ilmu susah dia. Berulang kali tidak bisa, ya sudah praktek baik ibadah baik kau ya. Tapi sedikit itu orang yang seperti itu ya. Kebanyakan yang dikasih akal, pemahaman, tapi sayang tidak mereka gunakan untuk apa akal itu diciptakan. Tentunya untuk menuntut ilmu syariat bagi Nabi besar itu yang paling utama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa kita pelajari untuk siang hari ini. Sekali lagi kami berterima kasih kepada pengurus Sholat Al-Firdaus telah mengizinkan kami mengisi majelis safari dakwah di sini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Jazakumullah khairal jazaa atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Ada di Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.